Kota Batu ini luasnya 199 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 220.000, jumlah rumah tangganya sekitar 66.000. Nah, sebenarnya kalau dari segi jumlah kecamatan dengan desa, di sini tidak banyak. Jumlah kecamatannya hanya 3. Kemudian jumlah desa, kelurahan itu total ada 24. Sebenarnya BPS Kota Batu tuh memulai pembinaan desa cantik tuh sejak 2021 ya. Kami memulainya di satu desa, Desa Pesanggerahan. Dan bersyukur sekali ternyata pembinaan yang kami lakukan di Desa Pesanggerahan itu ternyata mendapatkan apresiasi. Juga secara output itu perangkat desanya itu benar-benar jadi paham tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan statistik. Sebetulnya dasar pemikirannya itu ketika saya bisa melaporkan istilahnya lampit lahir, mati, pindah, dan datang setiap bulan kepada masyarakat, itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu berjalan, dan ketika di tahun 2013 itu terjadi letusan Gunung Kelut, nah kita itu bisa survive menjadi salah satu tempat evakuasinya. Jadi kita bikin pos di sini, dan itu kita bisa jalan lewat website dan sosial media pada saat itu. Nah, di situ saya merasakan bahwa sebuah website itu atau mungkin sosial media pada saat itu Facebook ya, itu penting. Dan akhirnya keluarlah website yang tampilannya lebih baru, lebih segar dan lebih informatif di tahun 2019. Dan di tahun 2021 BPS Kota Batu dalam tanda kutip di sini Bu Widi datang kepada saya, itu yang ngobrol bahwa Pak katanya punya website. 2 bulan setelahnya Bapak Sekretaris Utama ya datang ke sini untuk meninjau langsung, dan akhirnya kita ikut ke Desa Cantik. Yang jelas kami juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kerjasamanya dengan BPS Kota Batu yang akhirnya di tahun 2021 Desa Pesanggerahan masuk 10 besar secara nasional. Kemudian dampak dari kami menerima penghargaan 10 besar itu sangat besar sekali di pemerintah Desa Pesanggerahan, terutama pengembangan kami berkaitan dengan aplikasi OpenSID. Aplikasi ini adalah terintegrasi dengan kegiatan yang ada di desa terkait pendataan di pemerintahan dan pendataan penduduk, statistis maupun juga kesehatan. Itu semuanya masuk di aplikasi OpenSID. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, membangun engagement dengan desa akhirnya ternyata ngena ya. Di 2022-2023 mereka tetap mengelola data dengan tetap berkonsultasi dengan BPS. Dan tahun ini di 2024 itu kami mencoba di 4 desa. Pojok statistik UMM itu kami kolaborasikan dengan desa cantiknya di 3 desa yang baru itu gitu. Pojok statistik di Kota Batu itu sebenarnya di tahun 2022 ya, kami diminta untuk mencari kampus partner, sebenarnya kampus yang bisa dijadikan kerjasama pojok statistik. Nah, kemudian kami coba lihat nih kampus sekitar kita yang kira-kira potensinya bagus. Kami lihat UMM ini potensial sekali, mahasiswanya banyak, kemudian program studinya walaupun nggak ada statistika, waktu itu kami kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan kebetulan sempat nih beberapa kali ngundang kami sebagai dosen tamu gitu, sebagai untuk ngasih kuliah umum. Jadi mulai di situ kami buka komunikasi akan mendirikan pojok statistik di UMM. Akhirnya itu di akhir tahun 2022 itu MOU antara BPS Kota Batu dengan FEB UMM, itu pojok statistik akhirnya berdiri. Jadi keberadaan pojok statistik di sini memang sangat bermanfaat sekali. Banyak hal yang bisa dieksplor terkait dengan statistik. Khususnya di prodi kami itu kan memang banyak data-data yang terkait dengan BPS. Baik itu data-data terkait dengan kinerja ekonomi, kemudian sosial, termasuk di dalamnya ada kemiskinan, ada banyak hal yang bisa diekspor. Itu kebiasaan mahasiswa kita itulah. Jadi agen statistik itu ya enak sih Pak, banyak pengalaman, banyak cerita gitu, kayak kita tahu gimana proses kayak pengolahan data, cari data, jadi gimana prosesnya, awal muasal itu data itu ada gitu, itu
banyak lika-liku lah Pak. Jadi dibilang senang ya senang, soalnya kita langsung turun ke lapangan gitu Pak. Pada tahun ini, Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Malang terus mengembangkan terkait kerjasama dan kolaborasi dengan Forum 1 Data Kota Batu, di mana tahun ini kita berfokus untuk membantu terkait reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang investasi desa. Tahun ini kita mengadakan kerjasama untuk melakukan survei kelayakan investasi desa, di mana tahun ini kita integrasikan dengan program Desa Cinta Statistik. Selanjutnya, program di tahun depan kita akan terus fokus untuk berkolaborasi dengan Forum 1 Data Kota Batu untuk terus membantu pencapaian reformasi birokrasi tematik terutama di bidang kemiskinan. Jadi teman-teman di kantor itu sudah membuat satu dashboard. Seluruh kegiatan pekerjaan masuk di dashboard tersebut yang bernama Kopling. Singkatannya adalah Compile Your Principal Link. Semua pekerjaan dari masing-masing tim. Nah, di BPS Kota Batu itu 19 orang ya. Ada 13 tim. Di masing-masing tim itu file arsip kegiatan, foto dan sebagainya ada di sana. Termasuk notulensi rapat dan kemudian jadwal kegiatan ke depan. Saya mentargetkan teman-teman ini betah di kantor gitu kan, nggak merasa dalam tekanan gitu kan. Lama-lama teman-teman itu merasa betah gitu. Bahkan ada beberapa teman yang dari jauh sebenarnya betah dengan, walaupun rumahnya jauh, betah sekali bekerja di BPS Kota Batu.